aku lepasin kestabilan aku dari kerja kantoran yang which is itu berat banget waktu itu. Aku ngerasa kayak am I ready, gue gimana nanti kalau gue nggak bisa makan apa dan segala macam, dan emang terbukti gitu. Ibarat kata gue berdarah-darah dulu berapa bulan nggak dapat penghasilan pun ada gitu, tapi kayak coba building portfolio, building commitment, building networking, building collection gitu, dan cuma percaya aja gitu bahwa kayak gue lebih suka ngelakuin ini daripada gue ngelakuin kerjaan yang kemarin gitu. I think it's time for me to move on, and it's okay to move on from something gitu. Cheers. Cheesy banget. Oke, so apa sih living on the edge? Oh ya, by the way, happy birthday to my wife. Jadi kenapa temanya living on the edge hari ini? Karena beberapa hari terakhir hidup kita benar-benar living on the edge gitu. Tapi aku kasih brief sedikit, living on the edge itu apa gitu. Jadi living on the edge tuh bayangin kayak menempatkan diri kita, memposisikan hidup kita di pinggir jurang. Maksudnya apa gitu? Karena seakan-akan kalau kita ada di pinggir jurang, kita lebih intens, kita lebih melek, kita lebih berhati-hati gitu. Bukan yang kayak, jadi ini bisa dibilang lawan katanya comfort zone gitu. Kalau kalian penggemar SpongeBob, aku bilangin berkali-kali, itu seperti hidup seperti Larry gitu. Mungkin ada yang bisa relate, ada pun enggak, terserah deh gitu. Kamu nggak bisa relate ya. Kayak gitu. Jadi living on the edge tuh kayak memposisikan diri kita di pinggir jurang. Jadi hidup kita lebih intens, lebih berhati-hati, lebih aware, lebih melek gitu. Nah kadang-kadang niatnya nggak living on the edge, tapi life bring us to the edge gitu. Ya kadang-kadang gitu. Kayak misalnya kemarin tiba-tiba mau bayar rental motor, terus duit rekening aku kurang, langsung what gitu kan, yang dikira kayak oh ya ada duit gitu. Maksudnya bukan berarti kita sekarang bokeh jatuh miskin, tapi kita punya celengan-celengan yang berbeda lah gitu. Tapi di celengan yang ini kayak hah udah nggak ada gitu. Oh, rupanya oh iya kemarin habis beliin kado istri, jadi kayak oke, habis duitnya gitu. Itu kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang kita memposisikan diri di pinggir jurang, kadang-kadang life will make us gitu. Kalau kamu contoh living on the edge itu apa? Kamu orang yang living on the edge apa enggak sih? Enggak aslinya. Sangat orang comfort zone, karena apalagi kayak selama 29 tahun kan selalu hidup di rumah kan. Sebenarnya I was looking for a challenge dari lama sih gitu. Tapi akhirnya karena mungkin nggak ke apa ya, living on the edge itu lebih karena gini. Aku lebih berani melakukan hal-hal risky. Misalnya kayak gue nggak boleh minum alkohol, tapi gue minum alkohol gitu. Tapi ternyata pas minum alkohol, gue ngerasa nggak enak gitu. Ya ternyata dengan ngelakuin hal-hal risky di situ aku ngerasa kayak di saat mungkin dilarang gitu ya, the environment tuh nggak mendukung kita untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian kayak I push myself harder gitu, yang kayak ya udah gue coba ngelakuin itu, terus Indian dapat untungnya gitu, dapat realization sendiri yang kayak emang gue nggak suka ini, gue mendingan minum es coklat, gue mendingan minum es kopi gitu daripada gue minum alkohol gitu kan. Nah di momen-momen kayak gitu akhirnya ngerasa kayak oh ternyata gitu sometimes mungkin living on the edge-nya nggak extremely itu. Enggak, kamu living on the edge-nya baru coba-coba gitu, bukan yang kayak beneran living iya. Having the lifestyle of on the edge sampai ketemu elu. Tapi at least you try, maksudnya itu menurutku benefit living on the, maksudnya trying to living on the edge, maksudnya kayak nggak takut-takut untuk mencoba something risky, at least kamu dapat pelajaran dari situ gitu. Take responsibility juga sih. Nah itu sih itu kunci penting banget sih. Maksudnya kalau living on the edge, yang backbone-nya, tulang belakangnya tuh responsible buat untuk diri sendiri gitu. Iya. Nah terus tapi maksudnya setelah
mungkin kalau ada beberapa teman-teman juga yang pada nonton aku gitu ya, bakal ngerasa kayak Anes beda banget nih dari Anes yang dulu gitu. Sebenarnya sih gue ngerasa gue sama aja gitu. Gue ngerasa ya I am me yang begini-begini aja, cuman memang banyak hal yang tadinya aku pengen explore nggak pernah ngedapetin opportunity-nya, kebetulan sekarang dapet gitu. Jadi ternyata gitu, I think previously I was longing for hidup yang nggak gini-gini aja, nggak gitu-gitu aja. Tapi juga bukan berarti kayak apa ya, ibarat kata it's not about semua serba duit, gue harus kaya, gue harus bisa gini, gue harus bisa itu gitu. Ternyata kalau gue mau tinggal di Bali dengan duit secukupnya bisa aja gitu. Kalau gue mau cobain gue cuma mau experience doang gitu, tinggal di pinggir jurang bisa gitu, tanpa gue harus beneran tinggal di sini menetap long term commitment gitu kan. Dan ternyata sekarang realization aku lebih ke arah yang kayak enak ya gitu, maksudnya kayak if I wanna experience something, gue penasaran, gue coba experience aja, and in the end kayak itu memenuhi sedikit rasa penasaranku, dan akhirnya kayak terus membuat aku lebih mau agak-agak eksperimen lah gitu. Nah itu sih yang menurut aku perubahan lifestyle yang tadinya dulu aku benar-benar di comfort zone banget, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain kasarannya gitu. Terus tiba-tiba sekarang aku kayak having a really different kind of lifestyle gitu, yang memang didesain sendiri. Ya itu ternyata juga mungkin aku bisa bilang. Dan untuk ngedesain lifestyle, aku masuk ya, aku jamin nggak apa-apa kan? Aku jamin kayak waktu 3 bulan atau 6 bulan pertama malah di Bali itu benar-benar kita terombang-ambing ya, karena anggapannya pilihan banyak, nggak punya, mungkin sense of responsibility belum sekental itu, akhirnya mungkin kayak wah gitu, bener-bener living on the edge, tapi kayak wah ini bisa, akses semuanya banyak gitu, mau ngapain juga bisa, teman mau model kayak apa juga ada di situ, nggak bener-bener nggak homogen gitu, bener-bener berbeda, diverse banget di sini. Akhirnya ya lu harus punya. Itu sih benar tuh, untung kamu bilang responsibility, lu harus punya self responsibility untuk living on the edge gitu. Dan sebelum self responsibility harus aware banget sih, maksudnya kayak aku ingat banget pas awalnya kamu dapat kerjaan di Bali gitu kan, terus aku juga dapat kerjaan di Bali, tapi ya again aku punya kerjaan online. Mungkin kalau dari cerita aku sendiri gitu, kayak kerjaan online pun banyak, partnernya pun banyak, semua orang ibarat kata terbuka aja gitu loh pintu dan opportunity-nya. Tapi kalau aku ikutin semuanya, kayak Indian nggak iya, tanpa self awareness yang benar-benar kuat, apa yang gue mau ke arah mana yang benar-benar sevisi misi sama gue, mana yang cara kerjanya cocok sama gue, mana yang ibarat kata kita longing for the same vision, kita mau nuangin waktu dan effort yang sama gitu. Itu belajar juga gitu. Jadi aku rasa sih sebenarnya kalau living on the edge itu nggak harus se-extremely bahwa kita benar-benar tinggal di pinggir jurang, tapi yang ada dalam experience aku adalah even kayak if I wanna, di dalam diriku tuh mau punya karir yang aku inginkan, aku lepasin kestabilan aku dari kerja kantoran yang which is itu berat banget waktu itu. Aku ngerasa kayak am I ready, gue gimana nanti kalau gue nggak bisa makan apa dan segala macam, dan emang terbukti gitu. Ibarat kata gue berdarah-darah dulu berapa bulan nggak dapat penghasilan pun ada gitu, tapi kayak coba building portfolio, building commitment, building networking, building collection gitu, dan cuma percaya aja gitu bahwa kayak gue lebih suka ngelakuin ini daripada gue ngelakuin kerjaan yang kemarin gitu. I think it's time for me to move on, and it's okay to move on from something gitu, yang kayak it's okay sometimes untuk kita ngelepasin sesuatu dan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Itu menurut aku tuh rasanya pun thrillingnya kayak living on the edge gitu, karena mencoba untuk itu tadi ya, keluar dari comfort zone terus untuk ngelakuin apa yang kita mau, dan maksudnya kayak mencoba menyeimbangkan antara gimana gue harus komitmen untuk ngejalanin ini dalam arti berusaha semaksimal mungkin, tapi juga tahu when to stop kalau misalnya kayak ternyata it's not working out gitu. Seperti jalan di pinggir jurang, harus responsibility, harus hati-hati, harus aware,
harus tahu kapannya berhenti, kalau nggak kecemplung juga. Pokoknya benar-benar kayak jalan setapak di pinggir jurang gitu, intens gitu hidupnya, tapi worth kayak view di belakang kita. Lu nggak bakal bisa experience view ini kalau lu di tengah kota, kalau lu diri nggak di edge gitu. Kalau lu nggak berdiri di pinggir jurang, lu nggak bakal ngerasain mungkin dimensi lain, dunia lain gitu. Dengan lo living on the edge, lo bisa ngerasain, oh begini, oh viewnya seperti ini, oh rasanya seperti ini. Kalau di tengah terus gitu, ya udah gitu, apa ya, kayak menjerat lah, menurut aku tuh menjerat di situ. Kalau misalnya kita berdiri di pinggir jurang, kita nggak bakal bisa ngelihat ombak, nggak bisa ngelihat view yang bagus kalau kita nggak berdiri di pinggir jurang sih gitu. Kita nggak bisa experience life fully gitu, atau lebih intens. Kita nggak bakal bisa experience life lebih intens kalau kita nggak menempatkan diri kita di pinggir jurang gitu. Ini jangan ditangkap secara literal ya, tapi walaupun ditangkap secara literal pun, ya lu diri aja di pinggir jurang, lu bakal ngerasa lebih hidup, lu deket banget sama mati, dan lu bisa ngerasain hidup lebih intens di dalam diri lu, kayak wow gitu, wow gitu. Nah, bayangin jalan setapak di pinggir jurang gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, maksudnya kayak emang seharusnya tuh kita aware akan hidup dan mati setiap saat nggak sih? Harus. Karena maksudnya kayak kalau kita ngerasa aman-aman aja, terus seakan-akan kita takut sama kematian itu sendiri, ya kita bakal akan selalu takut sih gitu. Maksudnya aku alhamdulillah diajarin sama orang tuaku, mereka dari kecil tuh ngasih tahu gitu, misalnya kayak nanti kalau misalnya bapak ibu nggak ada begini begitu, terus gue gini kayak aneh. Waktu itu mikirnya gini waktu kecil, aneh banget nih ma bapak gue ngapain sih ngomong gue mereka nggak ada gitu. Lu pasti ada di sini. But hey, that's the reality gitu kan. Kita pasti bakal sooner or later we're gonna die gitu. Dan the moment we realize, kalau yang maksudnya yang benar-benar aku juga dapetin setelah ngobrol sama kamu tuh adalah, if in the end we gonna die gitu, terus kita mau hidup yang kasarannya mengikuti flow yang ada, mengikuti standar yang ada, atau memang you wanna do something what you want gitu, what you like. Dan I think itu sih juga salah satu momen ketika aku menyadari kayak gue bisa mati kapanpun men gitu. Gue bisa aja abis ini pun gitu, misalnya amit-amit gitu aku serangan jantung pun bisa aja gitu. We will never know gitu, kita bakal meninggal kapan. Terus apakah kita mau regretting gitu, kayak apakah kita mau regretting apa yang udah kita lakuin ataupun yang kita belum lakuin gitu. Dan ya as long as itu tadi benar, taking responsibility gitu. Kalau aku tipenya kayak ya gue penasaran, gue pengen, if this has to cost me seminggu kerja gitu kan, kayak ya udah gitu, it doesn't matter, tapi gue pengen gitu, at least gue dapet experience ini. And that's what makes a life ya. Makes us alive gitu. Semoga obrolan singkat tentang living on the edge, kita ngobrol nggak usah lama-lama lah, videonya juga mungkin sudah bisa mewakili footage. Mudah-mudahan konten ini bisa jadi perpanjangan kita untuk nge-share experience kita ke kalian semua. Dan ya kalau kalian ada tema-tema yang kayaknya seru buat dibahas, silakan DM, komen, subscribe. So ya, kita nggak punya gelas. Honeymoon setiap hari. Jadi ya the moment honeymoon setiap hari. Bye.